Yaitu apa? Azimatnya dikenal 1030. Ya kan? 1030 biasanya dalam gambar. Terus kemudian ada ya tarim wa ahlaha. Biasanya dalam bentuk. Kemudian biasanya baru ada huruf lain, kadang digabungkan dengan 110, kadang tergantung. Nah, ini dipopulerkan oleh Habib siapa? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahibul ratib, menulis ratib Al-Haddad ya. Yaitu 1030. Ini kembali kemana? Al-Haddad sendiri nilainya adalah 48 kalau dijumlah. Jadi tiap huruf itu kan mempunyai nilai kan? Ini angka tertentu antum tahu pasti itu tabel abjadun yang paling dasar aja. Nah, Al-Haddad aja nilainya 48, tapi beliau memakai 1030, memakai 1030. Apa maknanya ini? Nah, ini untuk tahu kita cari pasti itu tawassul ke isim min asma'illah. Ke isim sifat asma'illah. Jadi kalau kita cari ini 1030, maknanya adalah kembali ke apa? Anisal mustawhishin. Ini banyak yang belum paham. Anis al-mustawhishin. Ya anis al-mustawhishin. Jadi wahai yang maha menentram, maha penentram orang-orang yang rindu, orang-orang yang kesepian, penentram orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang gundah, yang sedang resah, yang sedang gelisah, yang sedang kesepian lagi nyari jodoh. Ya anisal mustawhishin. Itu isim. Jadi penyingkatan ini kalau dijumlah, ini kalimat ini kalau dijumlah adalah 1030. Jadi itu biasanya perasaan ulama, orang-orang yang berilmu itu kadang merasa sendirian, kesepian, kurang teman, mungkin banyak interaksi tapi dia capek, juga ada yang bisa share benar gitu. Itu dialami. Jadi doa dengan itu zikir ini dan dibacanya 1030 kali kalau mau aktivasi. Ada syaratnya juga puasa tadi. Setidaknya kalau asma ini dibacanya seperti itu. Itu untuk menenteramkan jiwa. Jadi tidak merasa sendiri, memanggil nama Allah dengan isim ya anisal mustawhishin. Lainnya yang kedua bin Syekh Abu Bakar. Habaib bin Syekh Abu Bakar biasa menggunakan azimah mungkinan dari masa Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Wedus Sakran tahu kan? Nah itu populernya menggunakan 919 yang ini. Ini bukan kembali ke bin Syekh Abu Bakarnya atau kemarganya. Jadi tawassulnya para habaib dan ulama itu, bahkan kiai-kiai ada makam-makam kuno saya melihat dengan menggunakan angka. Kenapa kalau menggunakan angka? Kalau dia masuk ke tempat-tempat yang tidak baik atau terpegang, harus benar-benar wudu, tapi mempunyai makna itu apalagi jika diniatkan. Jadi mau ditulis di mana biasa. Jadi ada yang suka nulis angka aja di tas misalkan supaya terjaga. Jadi ajimatnya atau di pintunya atau di mobilnya. 919 itu kembali ke isim Allah ya Rahmanu. Ini bin Syekh Abu Bakar ya. Oke. Jadi ini hirisnya atau ajimatnya Syekh Abu Bakar kembali ke isim Allah Rahmanu kulli syai wa Rahimu. Yang maha ngasih, maha rahman pada segala sesuatu. Wa Rahim. Rahim itu rahmat yang lebih eksklusif untuk mukmin. Ini kembali ke isim sifat ini. Ya Rahmanu kulli syai wa Rahimu. Dan itu menjadi azimat khas, azimat yang khusus atau dipopulerkan oleh biasa habaib
yang bermarga di Syekh Abu Bakar. Biasanya cuma gak banyak yang memakai, gak semuanya memakai juga. Al-Idrus, saya Al-Idrus. Masa gak ada Al-Idrus, harus kita bahas kan? Wah, mestinya pertama tadi ya. Untung gak fanatik saya. Al-Idrus biasa menggunakan 361. 361. Al-Idrusnya, kalau Al-Idrus itu 185 nilainya. Jadi gak mungkin kembali tawasul ke marganya, tidak mungkin. Mereka orang-orang alim tawasulnya. Jadi kalau kita cek, ini saya cek semua. Kalau kita cek, gak mungkin kembali. Tidak kembali ke desa mereka, tidak kembali ke kota, tidak kembali ke marga. Jadi harus kalau dalam tawasul, apalagi membuat azimah, itu pasti tawasulnya ke isim min asma'illah yang dia amalkan. Paham gak anda? 361 ini punyanya Al-Idrus. Ya, yang dibilang artinya itu anak macan, atau yang dibilang kadang juga dibanggain dengan foto ru'us, di atasnya kepala-kepala. Cie. Wallahu a'lam. Semua orang dengan namanya ya. Nah, 361 menjadi ajimatnya yang kembali ke isim ni'mal mu'in. Allah ni'mal mu'in, yaitu sebaik-baik penolong. Jadi mestinya anak kalau punya mobil tempelnya 361. Tapi siapa tahu anak punya amalan sendiri, anak pilih isim yang lain, enggak ada masalah. Jadi itu 361. Kemudian Al-Attas agak unik. Al-Attas ajimatnya 151. Ini mungkin dari masa Habib Abdurrahman bin Salim bin Aqil Al-Attas ya, dari yang luhur-luhur. Itu ajimatnya 151. Ini sering pasti dilihat. 151. Kalau Al-Attasnya aja nilainya itu 171, bukan 151. Kota-kota keberadaan mereka pun dari mulai Lisik, Raidah, kemudian Khariba, dan banyak, ada mungkin 8 lebih kota. Semua ini itu tidak masuk ke 151. Sementara antum kalau tanya rata-rata menganggapnya itu dikembalikan ke kota kan enggak? Padahal tidak, sama sebagaimana Habib yang lain. Ini kembali ke isim min asma'illah, tapi ini lebih unik 151. Karena kalau cari ke isim min asma'illah tidak masuk yang angkanya 5151. Dari ribuan. Jaushan pun, zikir Jaushan Kabir kalau antum cari, ini semua ada di sana. Itu slide kedua itu adalah tabel yang luar biasa. Itu di angka 151 tidak ditemukan. Ini kembalinya ke suatu makna yang agung, yang diambil adalah batinnya, yaitu dari huruf la. Huruf la dalam la ilaha illallah ini punya makna bara'ah, sehingga menjadi pelindung kuat. La itu ada apa? Huruf lam itu ada lam dan alif di sini kan. Nilainya alif 111. Kita udah pernah bahas kan dulu. 111 nilai alif. Dalam lam alif ini ada satu huruf di batin. Itu huruf apa? Coba. Dalam lam alif ada huruf batin. Apa huruf batinnya? Mana buku Al-Kahfi? Yang bisa jawab benar dapat buku Misteri Al-Kahfi dan Khidir. Apa batinnya huruf lam? Dalam huruf ada zahir dan ada batin. Batinnya huruf lam apa? Dalam lam ada alif. Dalam lam alif kan ada lam dan ada alif kan? Dalam alif ada batinnya alif. Alif, lam, fa, itu alif dalam hijab. Antum cari dalam batinnya ini ada huruf apa yang tersembunyi? Belum mengenal huruf batin? Belum. Jadi antum sampai kapan jangan menganggap diri sudah lulus semua. Karena dari dalam urusan alif ba ta aja kita sebenarnya belum lulus benar. Padahal itu mengandung mesin pencari dari awal masa. Kita sekarang punya internet kan, Google, Petra segala macam kan. Sebenarnya ini udah dikasih sama Allah untuk manusia. Mau nanya apa aja bisa ketahuan. Cuman ada pola-polanya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu dahsyat luar biasa.
Gak sembarang yang antum belajar, antum baca zikir, bagaimana itu bisa bahkan merubah wujud, merubah formasi. Bukan air aja, jiwa juga. Berarti itu gampang. Lihat apa yang disebut. Di hija itu ada huruf, itu rahasianya setiap huruf. Dalam huruf itu ada nilai, ada bentuk, ada bobot, ada nilai, dan ada formasi. Dia itu huruf itu bagaikan simbol. Selain bobot, nilai, bentuk, ada apa? Notasi. Dia itu menciptakan frekuensi tertentu. Ketika antum sebut alif, ha, lam, ra, itu membentuk suatu formasi yang sehingga ketika zikir dia itu membantu mencipta, mengubah formasi jiwa. Kenapa orang yang kalau masuk majlis biarpun diam mendapatkan pahala, tapi gak tahu kalau yang merokok di kamar, yang lain lagi itu urusan mereka. Nah itu, namun tahu gimana rahasia huruf batin? Gampang. Ketika sebut yang keluar huruf apa aja, perhatikan. Itu di situ ada huruf batin. Lam, jadi ada huruf apa di dalam? Barakallah. Ada huruf mim. Jadi sini 111 ditambah mim ada 40, sama dengan 151. Dan ini termasuk ajimat perlindungan. Tapi kembali ke kalimat, jadi agak unik. Terus apa lagi? 1, 2, 3, 4. Oh, ini sangat paling populer, dipopulerkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar. Yaitu apa? Coba dihapus. Bawah. Ya kan? Nih. Hak 110. Dah, syukran. Hak 110. Ini kemana? Ini menarik. Banyak yang salah, banyak yang luar biasa. Ini sangat luar biasa. Spesial hak 110. Dan yang memperlukan karena itu oleh Habib Ali Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Al-Habsyi sendiri nilainya itu 300 lebih. 300, 2, 8, 10 tambah 31. Ya, 351. Jadi bukan 110. Dikenalnya hak 110 ini kan sebagaimana semua dia kembali ke isim min asma'illah, ya kan? Hak 110 ini beliau tawassul kepada Khidir alaihissalam, kepada Nabi Allah Khidir. Karena kalau baca Maulid Simtud Durar kita tahu beliau mengenal soal makam nuraniyah, makam yang dari masa cahaya. Bagaimana itu kalam dan seterusnya. Kalau yang biasa baca Maulid pasti tahu itu. Nah, 110 itu adalah jumlah ayat dalam surat Al-Kahfi. Ya. Dia kembali ke isim Allah Al-Ali. Qul innama ana basyarun mithlukum. Masuk ke rahasia misteri Al-Kahfi. Makanya baca buku misteri Al-Kahfi nanti, insyaallah. Nah, 110 ini kembali ke 110 ayat Al-Kahfi. Di antaranya sinkronnya, haknya. Makanya jangan heran kalau orang-orang banyak yang mengira bahwasanya Habib Ali Habsyi itu karena kode namanya. Jadi 110-nya Ali, haknya adalah Habsyi. Tapi orang alim tidak tawassul pada diri, tidak buat ajimat dengan dirinya. Ini 110 kembali ke pemeran utama dalam Al-Kahfi, Khidir, dengan adanya 110 ayat. Dan kalau menjadi kalimat, dia ke kalimat la ilaha illa huwa. Jadi masuk ke kalimat tahlil dalam 110 ini. Dan ha di sini adalah kode untuk hai. Hai itu nilainya 18, hak 8 yaitu 10. Al-Kahfi surat keberapa? Surat Al-Kahfi surat keberapa? Wah, belum pada lulus. Surat ke-18. Jadi ha ini kembali ke surat Al-Kahfi. Ini sinkronnya, haknya kembali ke hai. Isim hai, la ilaha illa huwa. Kalau dalam kalimat, kalau dalam isim, wa huwal aliyyul azim. Yang mana dengannya Nabi Allah Khidir berperan
dari semenjak awal menjadi kepala Ashabul Kahfi, sehingga abad sebelumnya menjadi Elia, dan abad sebelumnya lagi menjadi abdan min ibadina, kemudian sampai menjadi Dzulkarnain. Itu rahasia Haris H110. Dan ini populer, lebih banyak yang menggunakan rata-rata habaib yang bermaraga haji, karena yang mempopulerkan adalah Habib